Oke, halo semua, kembali di channel Kode Awan. Jadi balik lagi di video selanjutnya di series Competitive Programming. Ini masih di platform TLX Toki. Jadi sebelumnya di problem B kita menyelesaikan problem yang namanya komposisi fungsi ya, kalau nggak salah. Kemudian sekarang lanjut di problem yang C, ya, ini yang bernama mencari pola 4. Jadi di sini kita langsung saja ke problemnya. Jadi di sini kita diberikan n, sebuah variabel n ya, bilangan n, yang mana Pak Dengklek meminta Anda untuk memperhatikan contoh masukan dan keluaran yang diberikan, menemukan polanya, lalu membuat program yang menghasilkan pola berukuran n. Bisakah Anda? Oke, jadi untuk batasannya di sini n itu di antara 0 dan hingga 100, jadi nggak terlalu banyak ya. Kemudian untuk masukan hanya diberikan n, dan untuk keluarannya seperti ini. Misalkan masukan n-nya itu adalah 5. Keluarannya tuh bakal kayak gini, guys. Jadi bakal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0 lagi, 1, 2, 3, 4. Gitu. Oke, untuk penyelesaiannya, untuk kita mengerti polanya, sebenarnya ada beberapa pola. Yang pertama itu adalah banyak barisnya. Di sini banyak barisnya itu benar-benar 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sesuai dengan n-nya. Itu yang kita tahu pertama. Untuk yang kita tahu kedua, yakni setiap jumlah bilangan di setiap baris itu increment, guys, dari 1 sampai n. Oke, di sini kita bisa lihat untuk masukan 5 itu banyak angka di setiap barisnya tuh dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu yang kita tahu. Kemudian yang ketiga, yakni apa sih barisnya itu, atau angka berapa sih dia gitu kan, setiap elemen-elemennya ini. Di sini kita tahu kalau setiap angka yang ada di baris itu sebenarnya nyambung, guys. Mulai dari 0 sampai 9. Bisa kita lihat di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0 lagi. Oke. Jadi yang mungkin sebenarnya yang kita perlu solve itu sebenarnya yang ini aja sih. Yakni yang hitungannya ini. Jadi 0 sampai 9, kemudian lagi 0. Nah, kita perlu menggunakan satu operasi. Ya, benar, adalah modulo. Oke. Jadi kita bisa memanfaatkan modulo di sini, lebih tepatnya modulo 10. Jadi pada saat variable count, nanti kita mungkin buat di sini ya. Variable count kita menjadi 10 dan kita print modulo 10 dari 10 itu, maka hasilnya bakal 0 lagi. Dan bila di increment lagi dan di modulo 10, maka hasilnya akan 1 lagi. Oke. Sebenarnya selain itu, sebenarnya ini cukup gampang, kita perlu menggunakan 2 loop saja. Oke, kita langsung saja ke kodenya. Pertama-tama kita perlu 2 variabel. Yang ini adalah n untuk masukannya dan juga count untuk hitungannya. Nah, untuk count di sini saya akan menginisialisasikan dia ke 0. Oke. Kemudian kita bisa langsung menerima input terlebih dahulu, oke? Kita cin, yakni n-nya. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan loop yang pertama. Oke? Melakukan loop pertama. I di sini kita akan menggunakan 1 saja supaya lebih gampang ya. Jadi dimulai dari 1, tapi i-nya itu lebih kecil dari sama dengan n. Seperti itu, oke? Kemudian i seperti biasa kita increment. Nah, di sini kita langsung melakukan perluangan yang kedua. Jadi perluangan yang pertama ini untuk menentukan barisnya ada berapa. Di case ini ada 5 ya. Dan untuk perluangan yang kedua ini untuk mengeprint isi dari setiap barisnya. Oke. Jadi di sini in j itu dimulai dari 1 juga. Tapi in j ini kita akan stop print dia jika sudah sama nilainya dengan i. Oke? Seperti ini. Oke, jadi misalkan untuk pengulangan pertama, i-nya nilainya 1 kan? Nah, j akan lakukan pengulangan sebanyak 1 saja sesuai dengan i. Jadi bilangan ini akan di print 1 kali aja. Kemudian untuk baris kedua akan di print 2 kali. Baris ketiga di print 3 kali sesuai dengan i-nya. Oke? Nah, untuk di sini ini yang saya sudah bilang tadi, ini cout atau keluarannya. Jadi di sini kita akan mengeluarkan
count yang kita modulo dengan 10. Seperti ini. Nah, di sini jangan lupa kita count-nya kita increment ya. Karena kita mau dia terus naik. Oke, sampai 9. Oke, setelah itu di sini kita perlu menambahkan sedikit new line karena bisa kita lihat di sini. Bila kita sudah selesai menulis baris yang ini atau value atau nilai barisnya, kita harus melakukan new line agar baris berikutnya dimulai dari yang ini. Oke. Jadi caranya itu cout new line atau enter ya. Oke, mungkin seperti ini aja. Bisa kita langsung submit. Oke, accepted ya. Dan mungkin segitu saja sih untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.